Selamat malam semuanya kawan-kawan pelaut. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang ilmu bernavigasi. Ilmu bernavigasi adalah seni membawa kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan dengan aman, selamat, efisien, dan tepat waktu. Karena kita dipekerjakan oleh perusahaan, maka kita harus menguntungkan perusahaan, jangan sampai perusahaan itu rugi. Apabila perusahaan rugi, maka imbasnya akan kemana-mana. Maka dari itu dalam membawa kapal, jangan sampai kita delay atau terlambat mengantarkan muatan dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Untuk menunjang bernavigasi yang aman dan efisien, salah satu caranya adalah dengan kita memahami cara membawa kapal dengan aman. Ada beberapa teori dan juga beberapa alat navigasi yang membantu kita untuk berdinas jaga. Salah satunya adalah alat-alat navigasi modern seperti radar, EGDIS, GPS, dan lain sebagainya. Namun kita jangan sampai melupakan bahwasanya ada ilmu-ilmu pelayaran yang sebelum diciptakan alat itu, ilmu itu sudah ada, yaitu ilmu membaring. Membaring adalah menentukan posisi kapal dengan baringan, dengan visual ya, dengan magnet, dengan alat pedoman magnet kita bisa menentukan posisi kapal. Salah satu baringan yang akan kita bahas hari ini adalah baringan 4 surat. Baringan 4 surat seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah baringan 45 derajat. Dari mana 45 derajat? Kita akan mengenang masa-masa SD. Jadi ada segitiga ABC. Ya, segitiga ABC. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sudut A adalah 45 derajat. Kemudian sudut B sudah kita tahu pasti 90 derajat karena dia siku-siku. Kemudian sudut C, berapakah sudut C? Jawabannya adalah 45 derajat. Dari mana Mas kok bisa 45 derajat? Total rumus segitiga ABC adalah semua sudutnya berjumlah 180 derajat. Jadi A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Maka A 45, B 90, ya kan? Dan totalnya adalah 180, maka bisa kita ambil kesimpulan ini adalah 45 derajat. 45 tambah 45 90, 90 tambah 90 180. Apabila kita sudah ketahui sudut ini, semuanya ini sudut 45 derajat, maka timbullah rumus jarak AB sama dengan jarak BC. Jarak A ke B sama dengan jarak B ke C. Kita akan kembali ke rumus ini pada saat kita akan menerapkan di ilmu pelayaran datar, yaitu membaring dengan baringan 4 surat. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menerapkan baringan 4 surat pada saat kita berlayar? Anggaplah di sini ada sebuah pulau. Pulau X ya. Ini adalah pulau X. Pulau X. Ya kan? Dan kapal kita berlayar dari sini sampai dengan kapal kita berlayar di sini dengan haluan 010 derajat ya, ini aja lah ya. Dengan haluan kapal sejati kita catat di sini haluan sejati sama dengan 010 derajat. Kemudian katakanlah posisi kapal sedang ada di sini. Ya, posisi kapal ada di sini. Kita sudah tahu posisi kapal ada di sini, kemudian ada pulau dan kita tahu haluan kita. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membaring pulau ini. Membaring pulau X dengan baringan 45 derajat. Kita buat rumus lingkaran dulu. 000 atau 360, ini 90, 180, ini 270. Haluan kita adalah 10 derajat, disinilah kira-kira ya,
10 derajat, 010 derajat. Maka baringan 45 derajat ke kiri adalah dengan menambahkan 360 tambah 10 derajat haluan kita, ya kan? Sama dengan 370 dikurangi 45 derajat. Kurangi 45 derajat sama dengan 325 derajat. Ya. Oke. Baringan yang kita gunakan ke sini adalah baringan 45 derajat. Nah, haluan 010 baringan membentuk sudut 45 derajat. Nah, baringan pertama kita tulis di sini, baringan sejati pertama sama dengan 325 derajat. Arah baringan kita ke sini ya. Arah baringan 325 derajat. Oke. Kemudian setelah kita tahu kita membaring pulau ini dengan baringan 325 derajat, kita catat waktunya, time sama dengan anggaplah pukul 10.00 local time. Oke. Setelah kita baring, kapal tetap berjalan sampai pada saatnya kapal akan passing atau tegak lurus sejajar dengan pulau X ini. Kita awasi, kita kapal berjalan begini, teng 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 teng, ya. Pas sejajar dengan pulau X kita baring ini dengan sudut 190 derajat ya. Jadi pas kita di anjungan tuh noleh ke kiri, oh itu pulau X sudah sejajar. Kita baring ke sini dengan membentuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat. Berapa baringan ini ke sini? Yaitu ini haluan kita 010, kemudian membaring 90 derajat, maka seperti rumus tadi 360 ditambah 10 haluan kita 370 ya, 370 dikurangi 90 derajat sama dengan 280 derajat. Jadi baringan ke sini adalah baringan 280 derajat. Baringan sejati 2 kita tulis lagi, baringan sejati 2 280 derajat. Katakanlah jarak tempuh ke sini waktu kita ini katakanlah 30 menit ya. Berarti di sini 10.30 ya. 30 menit setelah baringan pertama, 10.30 local time. Kita sudah ketahui baringan pertama, baringan kedua, waktu tempuh. Tinggal kita mencari jarak tempuh. Jarak tempuh, rumusnya juga rumus sangat gampang ya. Rumus SD juga, rumus segitiga juga. Ini S sama dengan V kali T. S adalah jarak, V adalah vektor atau kecepatan, T adalah time yaitu waktu tempuh ya. Oke, kita sudah tahu waktu tempuh kita 30 menit. Kemudian kecepatan kita, katakanlah ini kecepatan kapal, sorry tadi belum catat ya, speed V atau speed sama dengan 10 knot aja lah ya biar gampang, 10 knot per hours. Oke. Maka untuk menemukan jarak S, rumusnya di sini. S sama dengan V kali T. Kalau kita mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Kita sedang mencari jarak S. S sama dengan V ini dikali ya. Kalau di atas ke bawah dibagi. V kali T. Kita tahu S sama dengan V kali T ya. S sama dengan V, kecepatan kita 10 knot, kemudian dikali time. Time kita di sini adalah 30 menit. Kita harus merubahnya ke jam. 30 menit berarti setengah jam, 0,5 hours ya. Nah, ini 0,5. 10 knot dikali 0,5 hours sama dengan S sama dengan 5 nautical mile. Jarak, jadi jarak yang ditempuh selama dari
jam 10 sampai 10.30 dari sini sampai sini adalah 5 nautical mile. Kita kembali ke sudut segitiga yang tadi, kawan-kawan. Bahwasanya sudut segitiga tadi ya, ABC, A, B, C, katakanlah begitu ya, hampir sama ya. Rumus dari segitiga ABC adalah jarak AB sama dengan jarak BC. Jarak AB kita ketahui di sini adalah 5 nautical mile. Ini adalah 5 nautical mile. Otomatis jarak dari B ke C adalah juga sama, 5 nautical mile. 5 nautical mile. Akan tetapi pada peta kita tidak bisa memastikan posisi kapal pas di garis ini, bukan. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjangkakan jarak 5 nautical mile pada ini ya. Pada peta, jarak yang di samping itu kita jangkakan 5 nautical mile, ambil dari sudut pulau ini tadi yang kita baring, dari baringan pertama, baringan kedua. Dari sini sampai dengan 5 nautical mile itu di mana? Katakanlah 5 nautical mile ada di sini. Maka inilah posisi sejati kapal. Inilah posisi yang sebenarnya kapal, bukan pas di haluan kita. Nah, ini adalah metode baringan 4 surat. Semoga teman-teman bisa memahami, tinggal mengaplikasikan apabila pas di kapal lagi santai, lagi jaga sambil ngerokok misalkan begitu kan ya, daripada nganggur. Coba kita praktekkan ilmu-ilmu simple yang akan membuat diri kita lebih pede ya untuk membawa kapal. Kalau misalkan radar rusak ataupun error, ekbis sedang tidak bagus, nah, kita bisa menerapkan baringan 4 surat ini. Dan masih banyak baringan lagi, maka kalau ingin mengetahui baringan-baringan yang lain, silakan tambahkan di kolom komentar. Request-requestnya akan kita layani one by one. Oke kawan, semoga sukses selalu untuk kawan-kawan pelaut. Jangan lupa like and subscribe apabila kalian mendapatkan sebuah ilmu atau pengetahuan tambahan dari video ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Semoga kita akan sukses bersama. Thank you dan bravo.